Ketemu lagi dan gua Kamu Riki. Dan gue Gigi. Dikatakan putus. Sekarang kita lagi ada di mana, Gi? Wisata religi Bukit Kasih Kanono. Yang mana dari sini nantinya kita akan menuju ke tempat pertemuan dengan klien barunya kita yang bernama Nadine. Kita meeting dulu nih sama tim Katakan Putus tentang gimana kita bakal ngebantuin si kliennya kita ini. Los, mana Los? Kita langsung ketemu klien kita aja yuk. Di mana klien kita? Enggak, tunggu dulu aja sini. Gue lagi ngubungin dia juga nih. Belum bisa dihubungin. Udah, cuma ntar gue ngubungin lagi. Nah, kenapa? Udah janjian kan? Udah. Ya terus kenapa? Ya udah langsung jalan aja kalau gitu. Tenang, gue dapat telepon dari klien. Carlos ngasih tahu sama gua kalau dia baru aja ditelepon oleh Nadine. Kenapa? Kenapa? Iya. Dan tahu gengs dia ngomong apa? Carlos bilang kalau Nadine membatalkan untuk ketemuan sama tim Katakan Putus. Kata dia nggak mau ngelanjutin penyelidikannya, nggak mau ikut tim Katakan Putus karena dia udah nggak percaya lagi sama tim Katakan Putus. Sebenarnya gue sendiri bingung kenapa si Nadine ini kliennya kita bisa sampai nggak percaya sama tim Katakan Putus dan bisa meng-cancel pengintaian, geng. Ini udah kejadian yang kesekian kalinya kliennya kita ngebatalin untuk ketemuan. Coba dia dulu telepon lagi, maksudnya apa? Kalau emang dia nggak mau untuk dibantu sama tim Katakan Putus ya udah gitu. Tapi di sini kita udah ngatur semuanya, kita udah nge-share untuk ketemu sama dia, tapi secara seenaknya dia langsung ngebatalin gitu aja. Coba telepon lagi Los, ini kan kasus dari lu kan. Tiba-tiba dia meng-cancel gitu aja dan kayak nggak ada rasa bersalah gitu loh, cuman ngabarin lewat telepon. Dan di sini gue bilang sama Carlos ya kalau emang dia ngebatalin untuk ketemu sama kita ya udah mau gimana lagi. Berubah pikiran kali, Kak. Enggak maksud Ya gue, udah, ya. ya apapun itu dia mau nangis-nangis, dia jungkir balik ketemu sama lu ya udah yang penting kan dia udah ngebatalin. Enggak, itu keputusan Apa sih? klien kita. Enggak, tapi Klien kita, Kak. Di sini Carlos ngasih tahu sama gue kalau dia ingin banget kita tetap membantu Nadine. setidaknya kita tahu dulu permasalahannya kenapa dia nggak mau ikut Katakan Putus. Kan udah tahu masalahnya dari email kan? Iya. Ini ada apa nih, tumben lu begini lah. Carlos bilang kalau Nadine ini punya masalah yang berat banget dalam hubungannya. Kemarin itu dia ceritanya gimana sama lu, emang berat banget? Berat. Ini masalah. Iya. Makanya kita langsung nanya aja gitu loh. Ya kalau Enggak, maksud lu di sini, lu mencurigai kalau pasti ada apa-apa di sini, kenapa Iya. dia tiba-tiba aja ngebatalin gitu. Padahal Iya, kemarin iya. itu dia butuh banget bantuan lu. Dia butuh banget, dia nangis-nangis, dia mohon-mohon sama gua, bantuin gua, Kak, bantuin aku. Kak. Ya meskipun ada apa-apanya atau tidak ada apa-apanya itu bukan urusan kita. menurut dia ini suatu yang janggal gitu. Ya, gue bingung juga kenapa Carlos ngebet gini banget sih. Ya udah, untuk yuk. kita ketemuan dulu sama dia dan pengen tahu alasannya dia untuk ngebatalin Ya. ketemuan sama kita gitu yang Kasih kesempatan untuk Enggak jujur, menurut lu dia pantas untuk kita bantu atau enggak? pantas semua. Akhirnya mengiyakan Carlos dan kita mencoba untuk mau nyamperin si cewek ini. Ini benar-benar kita datang untuk ketemu sama Nadine, datang ke rumah Nadine pure karena kita menghormati Carlos de la Bamba. Sesampainya kita di rumahnya klien kita, jarak dari pagar sampai rumahnya itu agak jauh dan kita juga nggak berani langsung masuk ke dalam rumahnya dia. Kita mencoba untuk memanggil-manggil Nadine dari depan pagarnya tapi tidak ada orang yang keluar dari rumahnya dia. Hanya dia lagi di rumah nggak? Nggak, kalau dia alamat. Dan kita kan nanya-nanya juga ini rumahnya. Ya kan? Cuman dia lagi di rumah atau enggak sebenarnya kayak gitu kan. Nomornya aktif, cuma nggak diangkat. Tapi tiba-tiba salah seorang dari kita melihat ada sebuah jalan masuk yang kecil. Akhirnya situ Carlos pun langsung menuju ke depan pintu rumahnya Nadine dan memanggil-manggil nama Nadine di situ. Nalos. Belum mau. Permisi. Enggak, lu yakin ini rumahnya, tahu-tahu rumah orang loh. Yakin mau Nadine. Gak tahu ini kenapa dia Loh, kekeh banget Kak, kok gitu loh. kesini? Kan aku udah cancel, Kak. Di sana yang gue lihat adalah Nadine ini kaget banget melihat ada Carlos di rumahnya dia. Aku udah nggak mau lagi, aku udah capek kak, aku nggak bisa lanjutin ini. Enggak kak, aku udah nggak mau. Semua enggak kak. Bentar aja Nadine. Nadine. Aku tahu kamu punya masalah tadi. Udah kak, aku udah bilang aku nggak bisa kak, aku capek. Udah nggak mau lagi, aku udah capek. Aku nggak sanggup kak. Nadine ini benar-benar tidak pengen untuk dibantu sama tim Katakan Putus. Dan kita juga dengarin kalau Carlos ini memaksa Nadine ini untuk tetap dibantu sama tim Katakan Putus. Carlos, kalau emang nggak bisa ya udah kita juga nggak. Nggak mau. Gue yakin dia ada masalah mau. Enggak, daripada dia juga nanti jadi Mau. nggak niat Bentar, kalau bentar, kita bentar, bentar, Bang Odak, bentar, kita. bentar. Ada apa? Kenapa sih Kita Carlos? kan. Carlos kenapa sih gitu?
Gue curiga pasti ada apa-apanya nih di belakang ini. Akhirnya kita minta penjelasan nih sama si Nadine. Kira-kira sebenarnya kenapa dia meng-cancel kasus ini? Aku mau cerita tapi bukan sekarang Kak. Aku lagi nggak bisa mau bilang Lu yang ngatur-ngatur semuanya. kita sih, Om. Oke, udah nih, terima kasih banget. Maaf kita ada salah ya. Cerita tadi. Enggak, gue cabut. Udah. Dan pada saat kita masih berdebat itu, tiba-tiba geng, Kita melihat ada sebuah mobil datang ke rumahnya si Nadine ini. Itu siapa? Itu cowoknya. Bukan. Coba lihat di email. Kok nggak kelihatan dari sini? Itu cowoknya dia. Dari mobil itu ternyata keluar seorang cowok dan cowok ini pun langsung kebingungan. dan Nadine kelihatan panik banget, gengs. San, kamu ngapain Tim ke katakan sini? putus ya. Kenapa kamu undang tim katakan Iya. putus? Dulu aku jelasin dulu. Kamu bukan mau putusin aku kan? Enggak, aku sayang sama kamu. Kita nggak tahu kenapa dan kita juga nggak tahu cowok itu siapa, tapi yang pasti yang kita tahu, Kalau cowok itu manggil Nadine dengan kata sayang berarti cowok itu adalah pacarnya Nadine. Aku ada masalah dan aku manggil mereka itu untuk bantuin menyelesaikan masalah aku. Dan dia menyuruh cowok itu pergi dari rumahnya dia dan cowok itu nurut aja dengan apa aja yang dibilang sama Nadine. Ya, itu siapa? Itu cowoknya lo. Iya, itu dia sama aku baru jadian. Kita baru menjalin hubungan sebulan Kak. Oke, dan cowok yang lu ceritain ke Farlos itu siapa? Dia juga. Bukan Kak. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan Nadine punya cowok dua. dan kita pun sebenarnya bingung gitu maksudnya Nadine tuh apa. Jadi gini Kak, aku tuh sama Raymond, kita udah jalin hubungan dari SMP. Iya. Terus kelas 2 SMA dia ke Jakarta. Selama 2 tahun ini dia udah nggak ada kabar. Terus dia udah nggak tahu kemana. Aku mikir selama sebulan terakhir ini kalau memang Raymond nggak ada kabar, aku udah lupain dia. Aku udah mau move on. Aku mau mulai hidup baru. Terus Randy datang masuk ke dalam hidup aku terima. Dia sekarang jadi pacar aku Kak. Tadinya dia pikir kalau Raymond ini sudah hilang dari hidupnya dia. Dan dia juga mikir kalau dia tidak akan memikirkan Raymond lagi. Dan tadinya lo waktu ketemu sama Farlos dan lo minta bantuan sama tim pengarah komunitas buat apa? Ya buat bantuin aku. Soalnya Raymond balik lagi ke Manado. Terus nyari aku. Dan Raymond ini pun kembali deketin Nadine. Yang mana Nadine sekarang sudah punya pacar yang bernama Sandi. Iya, aku pengen jelasin semuanya kalau kita udah enggak. Aku udah pengen lupain dia, aku udah pengen dia jauh-jauh dari hidup aku pengen nerima Sandi lagi, menjalin hubungan yang serius sama Sandi. Pada saat kita lagi ngobrol seperti itu sama Nadine, Nadine ini mendapat telepon. Dan ternyata yang menelpon Nadine ini adalah... Halo? Iya, aku lagi di rumah. Ketemuan. Iya. Nanti aku kabarin lagi ya. Setelah Nadine ini mendapat telepon dari Raymond, Komo di situ mulai marah karena dia ngerasa dipermainin banget. Aku pengen ngejelasin hubungan aku sama Raymond. tadi katanya enggak, terus nggak butuh bantuan tim kata kamu, sekarang pengen lagi, kan labil banget gitu loh. Jangan mempermainkan kita dong. Dia sepertinya mau menggantungkan tim kata kamu putus juga untuk membantu dia atau tidak membantu dia. Aku minta maaf, iya aku mau serius, aku mau mudahin hubungan aku sama Raymond. Lo yakin bener ya? Ayo gitu loh, karena kita juga udah jauh-jauh. Ya udah ayo siap-siap, ayo siap-siap. Kita bantu kamu. Ya nggak ada salahnya juga untuk kita membantu Nadine ini, karena maksud Nadine ini untuk ketemu sama Raymond ini adalah baik. Dan kita langsung pergi ke tempat si Raymond sama Nadine ini mau ketemuan. Kak, aku mau minta maaf soal yang tadi, aku udah bikin ribet semua kru tim katakan putus ini. Setelah aku udah mau serius, keputusan aku udah bulat. Aku mau putusin Raymond, aku udah ngomong lagi ada hubungan sama dia. Bahwa dia ini emang bener-bener udah nggak mau sama Raymond dan dia pengen bener-bener mengakhiri hubungannya dia sama Raymond. Pada saat kita sampai di kafe itu, gue langsung berkoordinasi dengan Farlos Della Bamba dan gue meminta sama si Farlos untuk menyiapkan kamera-kamera tersembunyi kita dan juga alat penyadap suara. Nah ini ya kafenya ya.
situ sudah ada Raymond dan lagi menunggu kedatangan Nadine. Kita memang di sini udah ngebantuin lo, berarti kita emang minta banget lo bisa untuk nyelesain permasalahan lo ini dengan cara kejujuran lo dan konsistenannya lo gitu. Oke? Ini ya. Kita nyuruh klien kita ini untuk turun. Kita emang melihat kalau Raymond ini mukanya langsung beda banget pada saat dia melihat Nadine ada di tempat kafe itu. Ngapain kamu kangen sama aku? Raymond ini langsung to the point dan dia langsung bilang kalau dia minta maaf karena selama ini dia udah menghilang dari Nadine. Tapi aku sayang banget sama Aku udah gak peduli lagi. Kamu ninggalin aku 2 tahun. Tapi kita coba dari Enggak, awal aku udah aja. gak mau lagi. Dulu saat ku siap mati untukmu, kamu tak pernah menganggap aku hidup. Terus dia seenaknya aja maksudnya walaupun dia udah balik ke Manado lagi, tapi dia kayak apa ya kayak gak ada apa-apa atau minta maaf gitu. Nat, tapi Cukup, kita cukup, coba. cukup. Aku gak mau, oke? Kita nggak bisa mulai Enggak, apa dari awal. Aku gak mau lagi. Kamu pergi jauh-jauh dari hidup aku udah capek, aku udah mau lupain kamu. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Ya wajar aja kalau misalnya sekarang dia tiba-tiba marah-marah geng sama Raymond. Coba kamu jelasin siapa itu Ica? Ica itu siapa? Dan di sana si Raymond yang juga kelihatan sangat panik banget. Oke, dia mau coba untuk ngejelasin tapi si Nadine udah gak peduli lagi gitu loh. Enggak, siapa itu Ica? Hah? Bukan gitu. Kamu bilang kamu sayang sama aku? Enggak. Aku udah gak mau sama jadi sama kamu. Si Nadine ini pun langsung pergi meninggalkan Raymond dari tempat itu. Dicabut. Balas, Wita, balas. Udah Raymond, udah gak usah kamu pergi. Aku udah gak. Dah, sini. Nat!